Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi munzilil hikami ala qulubil kalim bi hadiyatit tariqil amami minal maqamil aqdam walau ikhtalafatin nihal wal milalul ikhtilafil umam. Salatullahi ala mumiddil himam min bahril judi wal karam bil qilil aqwam Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, amma ba'du. Khudural mukhtaramin, para alim ulama, para binispuh, wabil khusus alhamdulillah pada malam hari ini kita diberkahi oleh para alim ulama termasuk dzurriyyati Rasulillah, yaitu Habib Hamid Baqil atalallahu umrahu wa nafa'ana bi'ulumih. Kemudian kepada Gus Ni'am Mujahidin juga rawuh. Kemudian tadi pengurus Masjid Agung Jawa Tengah Bapak Dr. Ki Haj Muhyiddin, saudara pengurus Risma Masjid Agung Jawa Tengah saudara Anis, dan para guru-guru yang telah mengajar di masjid yang sangat mulia ini. Pada malam hari ini istilahnya ada grand opening. Grand opening itu saya kira untuk istilah-istilah yang ada di mal-mal dan ada di kampus-kampus. Tapi ternyata di masjid juga ada grand opening, Gus. Dan apa, cuma istilah. Ya, iftitah, suatu pembukaan. Al-bidayatu tadullu 'alan nihayah. Ini kalau kaidah orang-orang sepuh, permulaan itu menunjukkan nanti bagaimana akhir. Permulaannya demikian, para hadirin remaja Masjid Agung yang banyak. Nanti di tengah-tengahnya yang ngaji cuma 10, 20, 25 ya. Enggak apa-apalah, tapi nanti penutupan banyak lagi, Beb. Ya, kalau gitu dalilnya diganti al-bidayatu tadullu 'alal wasitati wan nihayati saja. Permulaan menunjukkan nanti seterusnya sampai terakhir, demikian ya. Mudah-mudahan segala kajian yang ada di Masjid Agung ini juga diikuti sesemarak ketika pembukaan ini, sehingga betul-betul kita dan pengurus Masjid Agung ini berhasil di dalam ta'mirul masajid, meramaikan masjid. Masjid bukan hanya untuk sholat saja, masjid bukan hanya untuk zikir dalam arti sholawatan setelah zikir-zikiran saja, tapi masjid juga digunakan untuk mengkaji keilmuan. Keilmuan apa ya? Terutama adalah keilmuan agama. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, dikehendaki baik oleh Allah, bukan maka dia dijadikan kaya, bukan maka dia diangkat pangkat dunianya, bukan dia dijadikan ahli ilmu pengetahuan teknologi, tidak. Tapi yang utama, mereka orang yang dikehendaki oleh Allah itu, baik oleh Allah itu adalah orang yang difahamkan tentang agamanya. Bagaimana tadi tauhidnya, bagaimana tadi halal haramnya fikih, bagaimana tasawufnya, ihsannya, itulah yang dikehendaki baik oleh Allah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Habib tadi, yaitu orang yang beramal tanpa ilmu maka amalnya tidak akan diterima oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Hakim, man ghada ilal masjidi la yuridu illa liyata'allama khairan aw ya'lamahu kana lahu ajru mu'tamirin
tamil umrati. Wis do umroh kabeh napa dereng niki? Sing penting ganjarane, pengen ganjarane umroh. Siapa orang, sapa wonge sing teka ning masjid, la yuridu illa liyata'allama, tidak menghendaki kecuali untuk belajar kebaikan, untuk mengetahui kebaikan. Kana lahu ajru muqtamirin, maka orang tersebut akan diberi pahala sebagaimana pahalanya orang yang umroh tamil umrati, yang sempurna umrohnya. Ada berapa kali ngaji dalam satu minggu Mas Andis? Kalau ada 4 kali panjenengan berangkat semuanya, berarti seminggu panjenengan umroh 4 kali. Berapa biayanya umroh 4 kali itu? Kamu tidak percaya? Ini hadis, tidak percaya. Wa man raha ilal masjidi la yuridu illa liyata'allama au yu'allima kana lahu ajru hajin tamil hijjati. Rawahul Hakim. Siapa orang? Nah, ini untuk para ustadz-ustadznya supaya tidak wegah. Siapa orang yang pergi ke masjid tidak memiliki tujuan kecuali untuk mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu, maka dia akan diberi pahala sebagaimana orang haji yang sempurna hajinya. Kalau saya, mudah-mudahan saja diterima oleh Allah ya, amin. Dari amal-amal beliau-beliau para habaib, amal-amal beliau para hufad, amal-amal beliau para alim ini diterima oleh Allah, sehingga betul-betul falahu ajru hajjin tamil hijjati, sebagaimana pahalanya orang yang haji yang sempurna hajinya. Kalau seminggu mengajar 1 kali, kalau setahun itu berapa minggu itu? 4 kali 12 kali 4, 48. Berarti para alim-alim ini haji 48 kali dalam 1 tahun. Ganjarannya tamil. Nah, ini namanya targhib ya, targhib. Oleh karena itu maka gunakanlah masjid ini untuk belajar, dalam arti ya seluruhnya, di mana saja para pelajar-pelajar, para usia-usia yang pelajar ini, insya Allah supaya kita apa? Supaya kita masih dicatat sebagai thalibul ilmi. Kalau ada pinisepuh yang manula, yang usianya sudah swidak ke atas, yang hampir sowan kepada Allah dan badannya masih sudah bau tanah, itu supaya masih dicatat sebagai santri dan sebagai thalibul ilmi. Sebab Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim jelas, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalahullahu tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, siapa orang yang ngayuh kendaraan roda 2, nah gitu, atau ngayuh sepeda atau apa saja, pokoknya berangkat untuk belajar, salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, di situ untuk mencari ilmu, maka sahhalahullahu tariqan ilal jannah, maka orang itu akan dimudahkan oleh Allah jalannya menuju ke surga. Jadi sampai mati pun, sampai tua pun, sampai tidak mampu apapun, kita niati bahwa kita ini adalah thalibul ilmi, orang yang mencari ilmu, dengan guru-guru di masjid, dengan guru-guru yang tadi tidak di YouTube, tidak di Instagram, ya sebagai pelengkap sajalah, sebagai pelengkap dan lain sebagainya. Yang utama adalah wajhan biwajhin. Kanjeng Nabi niku dawe, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u min suduril nasi walakin yantazi'uhu bimautil ulama, kelawan matine ulama. Gusti Allah ngilangi ilmu iku kelawan matine ulama, ora kelawan matine Instagram, ora kelawan matine Twitter, ora kelawan matine YouTube,
atau kelawan kobongi perpustakaan mboten, tapi bimautil ulama. Ya, wajhan biwajhin menika ketemu kalian Habib Hamid, di samping mendapat ilmu juga mendapat berkah pancaran nur Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Jadi inilah utamanya belajar di masjid. Panjenengan bisa i'tikaf, panjenengan mendapatkan ilmu, keutamaan ilmu tadi, panjenengan masih dicatat sebagai santri, sehingga kalau mati insya Allah sahhalahullahu tariqan ilal jannah. Gitu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini apa yang diuji oleh beliau-beliau ini semestinya menjelaskan karya para ulama-ulama. Ora model ya, ora ngarang-ngarang, tapi menjelaskan apa yang ditulis dan diajarkan oleh guru-guru beliau dan ulama-ulama. Sebab yang namanya ilmu harus ada sanadnya, sambungnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lir kadyong ini saiki akeh Islam gaya baru. Islam gaya baru ki piye? Ar-ruju' ilal Quran wal hadis. Kembali kepada Quran dan hadis. Wong alif bingkang ora paham kok kembali kepada Quran dan hadis. Jenengan ngertos alif bingkang ora ngerti toh? Kembali kepada Quran dan hadis. Nah, kalau kembali kepada terjemahan Quran dan hadis bisa bocor, tapi untuk istimbat, untuk menggali hukum langsung di dalam Quran dan hadis itu adalah pekerjaan mujtahid. Seorang mujtahid sebagaimana Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Hanbal radhiyallahu anhu. Kalau kita mencoba untuk mengistimbat, istimbat itu mengambil ilmu langsung dari Quran dan hadis, mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis, maka ya fadhallu wa adhal, sesat dan menyesatkan. Sendiri. Lir kadio gini, lir kadio. Jenengan ngertos Blara niku iso ngobong, iso rumiyin kalau mau berangkat ngaji itu pakai oncor. Oncornya apa? Blara itu. Blara. Wis ora ngerti blara cah generasi saiki iku. Nah, itu diobong. Entek. Nak blara entek ya entek. Karena apa? Karena blara ini tidak ada sanadnya. Tapi kalau lampu ini ada sanadnya. Sanadnya sampai ke trafo, kemudian sampai ke trafo yang besar, kemudian sampai ke Indonesian Power di sana. Nah, jadi kamu tinggal sana, butuh berapa? Butuh 5 watt dipasang 5 watt, butuh 50 watt dipasang 50 watt. Kalau kelasnya kelas RT ya cuma 5 watt. Kalau di Masjid Agung kelasnya 50 watt umpamanya. Nah, gitu. Itu adalah tamsil daripada sanad tersebut. Nah, kalau ilmu tidak memiliki sanad ya sudah mandek di situ, tidak ada sandarannya sampai kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah apa yang disampaikan oleh beliau-beliau itu tidak ibtida', tidak ikhtira', tidak gawe-gawe, tapi menyampaikan dan menjelaskan apa yang telah ditulis oleh para ulama gitu, sehingga kita tidak dhallu wa adhallu, tidak sesat dan menyesatkan. Kembalilah kepada wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Orang yang lebih faham dengan Quran, orang yang lebih faham dengan hadis adalah orang-orang yang paling dekat masanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling dekat ya sahabat, kemudian yang lebih dekat lagi adalah imam-imam kita, para immatul arba'ah dan lain sebagainya itu. Nah, kita mengkaji dari situ. Saya kira demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga tambah berkah masjid ini, semoga panjenengan dengan pertambahan ilmu juga pertambahan amal, amin Allahumma amin. Akhirul kalam, wallahu yuzakki amalana wa ya'rudhu an su'i wa ajuni lana ridha, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.